Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabria Makmur dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi kelas D dengan NIM 9214246. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang telah diberikan. Contoh soal, Amelia pada tahun 2017 membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 400 juta. Mesin tersebut termasuk dalam aset kelompok 2 dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2020, berdasarkan penilaian dari perusahaan, jasa penilaian yang diakui oleh pemerintah, nilai wajar dan dari mesin sebesar 600 juta. Apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi? 1. Perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. 2. Tahun 2015 perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 1 miliar dan sampai tahun 2017 baru sebesar 500 juta yang dikompensasikan dan laba tahun berjalan diprediksi 200 juta. Jawaban, jika dilakukan revaluasi, harga perolehan mesin yaitu sebesar 400 juta, akumulasi penyusutan sebesar 150 juta itu dikurangi sehingga nilai baku mesin menjadi 250 juta. Jika perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal atau kondisi perusahaan laba. Aktiva tetap mesin, nilai buku 250 juta, nilai revaluasi 600 juta, nilai selisih revaluasi 350 juta. PPH final 100%, selisih revaluasi 35 juta. Keterangan nilai buku berasal dari nilai buku pada perhitungan sebelumnya. Nilai revaluasi berasal dari soal. Selisih revaluasi yaitu nilai revaluasi dikurangi nilai laba atau 600 juta dikurangi 250 juta sama dengan 350 juta. PPH final 10% didapatkan dari selisih revaluasi kali 10% sama dengan 35 juta. Selanjutnya laba 200 juta, laba direvaluasi 200 juta, tidak revaluasi 20 juta, penyusutan mesin 75 juta, tidak revaluasi 50 juta, penghasilan kena pajak 125 juta, tidak revaluasi 150 juta, PPH badan 25% 31 juta 250 juta, 250 ribu, tidak revaluasi 35 juta, 37 juta 500. Keterangan laba berasal dari soal. Penyusutan mesin didapatkan dari harga perolehan atau harga revaluasi dikali dengan tarif. Untuk revaluasi didapat dari 600 juta kali 12,5%, sedangkan untuk tidak revaluasi didapatkan dari 400 juta kali 12,5%. Penghasilan kena pajak didapatkan dari laba dikurang dengan pengambilan kena pajak PPH selama 20 PPH badan 25% didapatkan dari PKP 20 kali 25%. Apabila didapatkan berupa pajak tentang untuk PPH badan dan PPH final, maka itu dibandingkan untuk memilih apakah perubahan melakukan revaluasi aset atau tidak. Berikut disajikan terbentuk tabel untuk membahas. Revaluasi, tidak revaluasi PPH final. PPH final 10%, 35 juta, PPH badan 25%, 37 juta 500. Apabila seperti itu, maka perusahaan akan merugi sebesar 300 juta karena sisa 300 juta itu tidak bisa dikompresikan atau hangus. Berikut tabelnya. Tahun ke 2015 laba tidak ada, saldo 1 miliar, 2016 80 juta, saldo 920 juta,
2017 100 juta, saldo 820 juta. 2018 150 juta, saldo 670 juta. 2019 170 juta, saldo 500 juta. 2020 200 juta, saldo rugi 300 juta. Beda halnya apabila perusahaan melakukan revaluasi, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan, yaitu membayar pajak dari dasar pajak yang rendah. Berikut tabelnya. Tahun ke 2015 laba tidak ada, saldo rugi 1 miliar. 2016 50 juta, saldo rugi 920 juta. 2017 100 juta, saldo rugi 820 juta. 2018 150 juta, saldo rugi 670 juta. 2019 200 juta, saldo rugi 300 juta. 2020 saldo 350 juta, saldo rugi 50 juta. Itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.